Baiklah, kita mulai ya di web kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Oke ya, terima kasih sudah hadir menyempatkan waktu ya, meskipun hari libur ya, tapi semangatnya luar biasa ya, tetap menghadiri web kedua ini. Ya, di web kedua sedikit kita akan bahas tentang tentang tugas 2 ya, atau 1. Kalau nanti ada pertanyaan dipersilakan. Ya, sekaligus kita akan bahas nanti persiapan tugas 3. Ya, persiapan tugas 3. Oke, untuk tugas 1 ya. Tugas 1 kemarin ada yang sudah benar, ada yang masih perlu diperbaiki. Ya, tapi perlu diketahui tugas 1 dan tugas 2 itu memang tidak dinilai. Ya, tidak dinilai. Ya, tetapi itu sebagai bahan pengetahuan apabila ada yang salah. Ya, biasanya saya akan berikan komentar. Ya, saya akan berikan komentar. Nah, beberapa judul ada yang sudah berdiskusi dengan saya. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui ya, di tugas 1 maupun tugas 2. Oh ya, izin saya share screen dulu ya. Sudah terlihat laptop saya? Tampilan MS Word? Bisa? Sudah, Pak. Udah ya, oke ya. Sudah. Nah, ini contoh ya. Contoh dari Bapak Satria Rahmat. Ya, dia mengangkat judul artikel pengaruh implementasi fitur self pickup dan delivery pada aplikasi membership terhadap pertumbuhan revenue video. Nah, Pak Satria Rahmat sebelumnya memang sudah konsultasi japri lah, kesannya gitu ya. Konsultasi japri ke saya sehingga dapat judul seperti ini. Mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu saya gedein ya biar agak kelihatan. Buat bapak ibu mungkin ada yang bingung mengambil judul ya. Di web 1 waktu itu sudah saya jelaskan ya, bahwa ada beberapa judul ya yang mungkin bisa diambil dari kerja prakteknya. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah kerja praktek dulu waktu di Unes Terbuka ya, itu bisa dijadikan judul. Atau punya ide untuk mengangkat judulnya ini adalah untuk skripsi. Bisa jadi kan, kita kadang-kadang kita sekarang lagi semester akhir ya, mau skripsi. Paling tidak dengan adanya mata kuliah karya ilmiah, Bapak Ibu nanti mulai terbuka wawasannya, pengetahuannya tentang apa, bagaimana membuat karya ilmiah yang baik dan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kedua, Bapak Ibu menambah wawasan judul apa sih yang boleh sama enggak ya buat skripsi. Ya boleh, seandainya mau diskusi boleh saya. Ya. Nah, ada beberapa judul yang mungkin, sekali lagi, mungkin untuk skripsi kemungkinan nggak disetujui nanti sama prodi. Tapi untuk mata kuliah ini tetap saya setujui. Artinya di mata kuliah ini boleh aja Bapak Ibu ambil dulu. Yang penting apa? Cara membuat karya ilmiahnya, penulisannya udah benar. Itu aja dulu targetnya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau karya ilmiah ini sebagai lompatan untuk skripsi nanti, ya saya akan bantu jangan sampai salah nanti skripsi judulnya gitu ya. Jadi itu tujuannya pertama adalah itu. Nah, ini contohnya dari Pak Satria Rahmat. Nah, rumusan masalah biasanya bisa berupa kalimat tanya. Nah, ada yang masih bingung tuh, kemarin saya lihat ya, rumusan masalahnya nggak ada.
Rumusan masalah sama nggak Pak sama identifikasi masalah? Berbeda. Oh sorry. Ya, selamat bergabung Pak Satria Rahmat. Halo Pak Satria Rahmat. Bisa dengar suara saya Pak? Oh lagi ini mungkin. Bisa Pak? Ya bisa dengar suara saya Pak? Bisa. Oke. Ini saya studi kasusnya artikel Bapak ya. Izin ya. Kita bahas Pak. Boleh. Oke. Ya. Jadi Pak Satria Rahmat, rumusan masalahnya udah benar karena bisa ini nih dari judul ini ya berapa signifikan ya pengaruh implementasi dari fitur Safe Pickup dan Paid Delivery terhadap pertumbuhan revenue. Ya, kedua, di antara kedua fitur tersebut mana yang memberikan kontribusi lebih besar? Jadi dari sini hipotesisnya adalah kita tuh ingin tahu jawabannya nanti bisa jadi pengaruhnya adalah fitur Safe Pickup ya dan delivery ini benar-benar mengangkat revenue ya, bisa jadi seperti itu ya, atau di antara dua itu mana yang paling besar dibandingkan. Nah itu adalah rumusan masalah. Nah tadi ada pertanyaan, Pak, identifikasi masalah sama rumusan masalah sama nggak? Beda. Rumusan masalah itu identifikasi masalah dulu. Identifikasi masalah itu adalah kita mengetahui masalah apa aja sih yang ada di situ, namanya identifikasi. Jadi contohnya begini, saya melihat ya setelah saya bertemu sama perusahaan ini, saya melihat perusahaan ini masih banyak proses manual, masih menggunakan Excel, sistemnya belum terintegrasi. Nah itu namanya identifikasi masalah. Rumusan masalah itu adalah solusi ya, solusi untuk menyelesaikan identifikasi masalah tadi. Karena tadi saya bilang masalahnya adalah masih banyak proses manual, maka di rumusan masalah adalah bagaimana membuat otomatisasi ya terhadap masalah yang dialami oleh PT XYZ misalnya begitu. Nah, jadi itu rumusan masalah itu kayak seolah-olah kita mau jadi menyelesaikan masalah itu bagaimana dari identifikasi. Nah itu bedanya rumusan dan identifikasi. Ya. Artikelnya, nah ini contoh artikelnya yang sudah Bapak Satria Rahmat kerjakan. Nah, dalam jurnal Bapak Ibu nanti harus buatnya seperti ini. Habibie Mardia 2001 meneliti tentang aplikasi penerapan land pickup. Peneliti menggunakan metode bla 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 dan seterusnya. Ya, harus dicantumkan tahunnya. Ya, sama nama penulisnya. Jadi nggak boleh nama penulis tapi tahunnya nggak ada. Ya, harus ada. Nah, ini contohnya seperti ini udah benar. Ya, jadi harus ada nama dan tahunnya. Pak, kalau nama tahunnya ini ada di belakang boleh juga. Ya, boleh di belakang atau di depan. Bagaimana kalau kutipan langsung? Kalau kutipan langsung biasanya ada berupa tanda petik 2, kayak orang bicara gitu ya. Ya, kayak orang bicara. Nah, misalnya begini nih, ini saya tampil begini. Ya. Meneliti tentang studi Oke, misalnya jadi kalau di sini kutipan langsung ini kan tidak langsung yang ini ya. Kutipan langsungnya jadi mungkin bisa jadi seperti ini. Ya. Nah, ini kutipan langsungnya tinggal kasih kalimat aja. Ya, menurut tadi siapa? Xianglong Wang. Ya. Ya. Ya, gini. 21 ya. Tanda petik. Nah, biasanya dibuat tanda petik.
buka dan ketik tutup. Nah, ini namanya petikan langsung. Ya. Ada tanda petik seperti itu. Ya. Contoh artikelnya. Ini contoh artikel. Kalau sudah ditulis, nah ini ada di aktivitas belajar 6 Bapak Ibu ya, di AB6 Bapak Ibu ada contoh artikel, silakan di download. Nah ini ya. Ini contoh penulisan di belakang, jadi penulisnya di belakang. Kalau ada titik 2 ini berarti lebih dari 2 jurnal atau 2 buku dia kutip, makanya ada titik 2. Tahunnya sama kebetulan 2021, tapi tetap ditulis. Ya, jadi masih ada yang saya lihat hanya perkembangan teknologi bla 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 titik gitu ya. Nah, kalau sudah ke jurnal bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Dan kebanyakan ya teman-teman kesulitan di mana? Ini mencari pustaka ini. Ya, pustaka ini. Ya. Sebenarnya di Google banyak sih. Cuman karena kadang-kadang kita sedikit kesulitan ya, kayak usability artinya ini ternyata dari beberapa pakar usability itu definisinya apa disebutin, ada yang dari Yuliana, ada yang dari Indrianti, ada yang Ninsi, Muzaki dan seterusnya ya. Jadi apa yang dikerjakan Pak Satria Rama sudah, menurut saya sudah oke lah ya, tinggal nanti dikembangkan lagi untuk persiapan di artikel tugas 3 begitu ya. Jadi saya udah tekankan ada rumusan masalah, ada kutipan langsung ya, kutipan tidak langsung, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka Pak, gimana Pak bikin daftar pustaka? Di MS Word itu di MS Word ada fasilitas untuk membuat daftar pustaka loh ya. Jadi nggak perlu, nah ini kayak gini-gini nih. Nah ini bukan diketik manual Mas, Mbak atau Bapak Ibu, tidak ketik manual. Ini di MS Word ada fasilitas untuk bikin seperti ini. Nih ya, saya ambil contoh. Ya, ya. Ini contohnya di YouTube ya. Nih, di YouTube banyak nih. Kita masuk ke YouTube. Ya. Nah, ya, kita buat keywordnya adalah cara membuat daftar pustaka di MS Word. Cuma 5 menit ya, tuh 4 menit doang ya, membuat daftar pustaka. Cara mudah membuat daftar pustaka otomatis di Microsoft ya. Cara membuat daftar pustaka di ada banyak, udah banyak YouTube fasilitas untuk membuat daftar pustaka tuh ya, ada fasilitasnya di Wordnya. Nanti Bapak Ibu coba cari membuat daftar pustaka di MS Word ya, supaya nanti begitu bikin artikel tugas 3 udah langsung ada ya. Kalau ada pertanyaan Pak, daftar pustaka itu kalau yang di LMS atau di e-learning UT kan minimal 5 jurnal 5 buku ya. Kalau saya sih kalau bisa nih Bapak Ibu diusahakan diusahakan 10 ya, 10 jurnal 10 buku ya, sumber buku maksudnya masing-masing 10 ya, 20 lah. Karena kenapa? Untuk membiasakan Bapak Ibu ya bahwa IT itu banyak sekali referensinya ya. Nanti kalau sudah skripsi biasanya ada minimum apa, daftar pustaka. Setahu saya ya, kayak di apa kampus tempat saya itu untuk S1 sarjana itu minimal 15
book daftar pustaka S1 15 minimal. Jadi rata-rata 20, 25. Nah, kalau di universitas terbuka gimana Pak? Ya, nanti kebijakan universitas terbuka seperti apa? Silahkan, biasanya ada panduan skripsi ya. Ya, panduan skripsi. Makanya di sini Bapak Ibu coba belajar membuat daftar pustaka sebanyak-banyaknya. Supaya nanti ketika skripsi Bapak Ibu sudah terbiasa. Nah, ini contohnya ya membuat daftar pustaka. Jadi ada. Jadi nggak perlu nanti Bapak Ibu menulis seperti ini satu-satu karena kemungkinan salah besar. Ya, ini contohnya Pak Satria Rama sudah oke. Ya, sudah cukup banyak juga, kalau perlu bisa tambahkan nanti. Oke, kemudian kerangka penulisan. Nah, kerangka penulisan tuh biasanya ada pendahuluan, metode, ya. Kemudian ada hasil pembahasan keseluruhan pustaka. Udah ini aja. Ini Pak Satria Rama sudah benar ya. Ya, karena kerangka penulisannya memang cuma ini ya adanya ya. Kalau di jurnal atau karya ilmiah, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Ya, sama seperti yang tadi saya tampilkan. Ini ya. Ini pendahuluan. Nah, ini pendahuluan. Ya. Kemudian metode ya. Tuh metodenya. Ada metode, hasil pembahasan, ya, hasil dan pembahasan, ya. Hasil pembahasan itu hasilnya maksudnya, ya. Simpulan daftar pustaka. Nah cuma segitu ya. Kalau teman-teman tanya Pak, kok format jurnal atau format artikelnya itu beda-beda ya Pak tiap kampus? Iya, memang boleh beda, tapi dalam hal kayak daftar pustaka penulisan ini pasti sama rata-rata. Yang beda cuman urutannya ini aja tadi ya, pendahuluan ini hasil. Kalau hasil rata-rata sama, metode pasti ada. Biasanya ada yang setelah pendahuluan ya, ada yang namanya tinjauan pustaka, ada juga yang begitu ya. Nanti Bapak Ibu kita akan sama-sama membuat seperti ini Tionas. Oke, untuk pertemuan tugas 2 kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Silakan untuk sebelum kita masuk ke nanti persiapan tugas 3. Ada pertanyaan? Silakan. Yang masih bingung nih. Mas Yoga, Bu Akira, ada pertanyaan kah? Kemarin ada yang nanya, Pak kalau saya tiba-tiba ganti judul gimana? Ya kalau tugas 1, tugas 2 baru sadar, tugas 3-nya mau berubah nggak apa-apa. Karena nanti di tugas 3 dan 4 yang harus konsisten, nggak boleh berubah lagi. Ya, jadi tugas 1, 2 misalnya beda judul dengan tugas 3 nggak apa-apa. Yang penting tugas 3 harus sudah benar. Nggak boleh tugas 3 nanti berubah. Tugas 4 berubah lagi, waduh. Nanti bingung saya nilainya. Ya. Karena tugas 3 itu Bapak Ibu nanti akan disetujui lanjut atau tidak. Kalau tugas 3 masih salah, maka tugas 4 nggak bisa lanjut. Ya, jadi tolong konsisten. Ayo silakan, ada pertanyaan? Pak Bernard, Rivaldi, Pak Satria Rahmat mungkin, Kevin, Pak Kevin. Jadi silakan ada pertanyaan. Nggak usah malu-malu. Ya. Malu bertanya nanti tidak bisa mengerjakan tugas.
Jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Itu dah. Kalau udah jelas, jawab. Saya juga bingung nanti takutnya laptop saya hang. Saya pikir laptop saya hang, saya jadi ngomong sendiri. Oke ya, jelas ya. Kita lanjut ke persiapan tugas 3. Nah, tugas 3 ya. Bapak Ibu nanti akan mengerjakan seperti yang ada di sini. Tugas 3. Ya. Tugas 3 karir. Jadi buka. Ini tuh. Nah, Bapak Ibu mulai membuat draft tuh. Nah, di tugas 3 Bapak Ibu mulai mendraft. Nggak usah lagi dibahas tugas 2. Ya, jadi kalau tugas 2 itu hanya sifatnya latihan aja sih. Ya, judul yang utama, terus membuat format penulisannya itu yang utama. Tugas 1 dan 2. Di tugas 3 Bapak Ibu harus sudah fix judulnya. Kemudian nama penulis, alamat email, dan program studi di UT. Ya, contohnya seperti ini tadi ya. Nah, ini. Ya. Ini nama, ya, kemudian Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Indonesia. Ya. Ada juga email formatnya ada yang begini nih. Ya, saya ambil contoh, ada yang formatnya berbeda. Pak, kalau formatnya beda, saya pakai yang contoh artikel di, misalnya ada di ini. Ini tugas 1 itu ada satu artikel juga. Oh, sama ya. Berarti formatnya Bapak Ibu bikin semuanya seperti ini ya nanti ya. Ya. Abstraknya bahasa Indonesia aja, nggak usah bahasa Inggris. Ya. Saya jelaskan abstrak. Abstrak itu berisi tentang sedikit latar belakang dan identifikasi masalah. Abstrak. Yang pertama. Yang kedua, di abstrak itu menjelaskan tujuan dari penelitian atau penulisannya tujuan buat apa. Ya. Yang ketiga, di abstrak itu isinya adalah metode yang digunakan. Metode yang digunakan. Ya. Kemudian di abstrak itu menceritakan tentang hasilnya. Ya. Ya. Hasilnya bagaimana? Yang terakhir, di abstrak itu ada berupa kesimpulan. Kesimpulan. Tuh, ya. Jadi abstrak itu bukan isinya latar belakang. Abstrak itu kayak sinopsis tuh ya. Kalau sebuah cerita itu jadi ada pendahuluan, ada pertengahan, ada akhir, kayak gitu ya. Jadi semuanya harus tercantum. Semuanya harus tercantum di abstrak. Abstrak biasanya isinya adalah 200 sampai 350 kata. Ya, ada yang 200 sampai 500 kata. Ini kalau dijumlah, ini saya pengen tahu nih jumlahnya berapa sih Pak Rudi? Kita hitung aja pakai Word. Ya. Kalau pengen tahu berapa kata ya, saya udah nulis. Tinggal di copy paste, ya. Oke. Nih, sebelah kiri bawah. 242 words kata. Ya, jadi kalimat ini yang tadi saya kopas, yang ini ada 242 kata. Nah, itu taunya dari situ. Ya, jadi kalau teman-teman pada bingung, gue ngetik ini katanya udah berapa kata ya? Lihat aja di taruh di Word, di blok semuanya atau di ini, nanti ketahuan nih ada 242 kata. Itu cara tahu. Ya, itu yang pertama cara membuat abstrak. Ya, berikutnya kita lanjut ke sini. Ya. Nanti buat dalam bentuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris tidak usah. Ya, keyword. Nah, ini sering nih kata kunci.
kata kunci itu ya minimal 3, maksimal 5. Dan kalimatnya jangan kalimat panjang atau kata panjang. Biasanya 2 atau 3, 2 suku kata. Contohnya di sini ada aplikasi web. Dari mana sih keyword itu diambil? Dari sini yang Bapak Ibu sebutkan. Yang kalimatnya asing. Ya. Yang kalimatnya adalah kalimat asing. Ya, keyword itu diambil kalimat asing. Contohnya apa? Ini kan aplikasi. Mungkin aplikasi Sitata juga bisa dimasukkan di keyword. PSS Uki. Nah, ini kan asing juga ya. Linked ya. Menggunakan salah linked. Nah, itu. Ya, jadi kemarin saya lihat tuh ada yang membuat apa ya? Keyword ya, keywordnya panjang banget. Ya, sekali lagi. Keyword itu yang ada di abstrak. Ya. Kan Bapak Ibu menulis mulai dari latar belakang sampai kesimpulan pasti ada kata-kata yang yang asing gitu ya, kata-kata yang sedikit membuat orang bertanya-tanya, itu namanya keyword. Ya. Pak, ini kan banyak Pak keywordnya, ya ambil aja ya 3 sampai 5 kata. Sebenarnya ada interkual juga bisa jadi keyword. Si Suse bisa juga jadi keyword. Ya. Apalagi usability bisa jadi keyword. Ya, jadi banyak, kalau ini kebetulan bisa banyak nih keyword. Oke, untuk keyword seperti itu ya Bapak Ibu. Pendahuluan, nah nih cara penulisan pendahuluan ya. Nah ini cerita nih tentang Bapak Ibu pendahuluan seperti apa. Pak, kalau yang ininya perlu ditulis nggak? Ini nggak perlu, header, footer nggak perlu isi Bapak Ibu ya. Kosongkan saja. Ya, Bapak Ibu hanya membuat citasi atau cuplikan seperti yang Bapak Ibu buat. Ya. Jangan lupa bentuknya menjorok ke dalam untuk setiap paragraf. Ya. Metode, nah kemudian metode. Ada yang menggunakan metode, Pak, saya analisisnya menggunakan metode, contoh nih, siapa nih? Pak Satria Rahmat, metodenya apa Pak kemarin Pak? Metode ininya, buat ini, apa namanya, judul yang Bapak buat. Halo Pak Satria Rahmat? Ini kan? Metode kuantitatif. Ini ya? Iya Pak. Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder. Teknik pengumpulan data observasi. Ya. Nah ini dijelaskan nih Pak Satria Rahmat nanti metodenya yang diambil ini. Ya, ada di bab setelah pendahuluan. Kalau yang rancang bangun, nah ada nih yang membuat siapa yang kemarin judulnya rancang bangun? Pak, saya membuat aplikasi pengembangan sistem Pak. Ya, misalnya nih, saya nggak tahu nih Pak Kevin. Nah, Pak Kevin misalnya dampak pemanfaatan. Oh ini bukan. Nah ini Pak Kevin apa? Pak Kevin nanti ini dirapiin ya. Halo Pak Kevin ada? Bisa menyimak Pak Kevin? Halo Pak Kevin? Ada kan ya Pak Kevin ya? Apa keluar? Oh keluar, tadi Pak Kevin sempat masuk. Keluar ya. Nah contoh nih ya Pak Kevin misalnya ya. Ya, nah ini dirapiin. Ya pendahuluan benar, tapi latar belakang nggak perlu. Ya ini contoh format yang masih salah. Ya rumusan masalah ya oke, karena memang tugas ya. Nah ini ada metode. Nah, ya. Pak gimana? Ini metode. Ya.
Untuk ini nggak perlu ada lokasi, tempat, nggak perlu dijelaskan. Langsung aja metode tentang ini. Pengumpulan data, observasi, dokumentasi, silakan. Ya, jenis pendekatan penelitian nggak perlu. Jadi di metode langsung aja dijelaskan tentang apa metode yang digunakan. Ya, seperti ini ya. Nah, metodenya langsung apa yang digunakan metodenya. Ya, deskriptif kuantitatif. Ya. Nah, ini metodenya. Identifikasi masalah, literatur, apa yang dipakai, ya, analisis, hasil dan kesimpulan. Ini kerangka kerja atau kerangka berpikir, ya, ini kerangka kerja atau kerangka berpikir kurang lebih seperti ini. Nah, itu bisa masuk dalam metode. Jelaskan metodenya. Pak, saya bikin aplikasi perancangan sistem, metodenya waterfall. Nah, kalau metode waterfall, nah maka di metode sini Bapak Ibu jelaskan tentang apa itu metode waterfall. Pertama kan identifikasi masalah dulu ya. Di metode waterfall identifikasi masalah. Kemudian baru masuk ke perancangan sistem, desain. Setelah desain baru implementasi. Setelah implementasi baru ada testing. Setelah testing dianggap selesai hasil dan kesimpulan. Kan metode waterfall. Dan jelaskan kalau memang Bapak Ibu perancangan sistem berarti tugasnya adalah tentang perancangan sistem. Ya, metode yang digunakan metode perancangan sistem. Nah, ini contoh Pak Yoga gitu ya. Nah, ini Pak Yoga ya. Pak koreksi Pak. Ini bukan kata kunci ya Pak ya. Kata kunci di Bapak yang buat anggaran berarti Pak Yoga. Kalau nanti diperbaiki lagi abstraknya. Kata kunci bisa berupa ini Pak. Retribusi. Aplikasi retribusi ini bisa dijadikan kata kunci. Apalagi PAD, pendapatan asli daerah, PAD. Ya, bisa dikatakan kata kunci. Anggaran, nah itu kata kunci juga. Ya, jadi ini tidak termasuk kata kunci, Pak. Ya. Nanti buatnya bahasa Indonesia aja, Inggrisnya nggak usah. Ya. Ya. Dan seterusnya. Nah, nanti nggak ada nih tujuan penelitian. Ya. Mungkin lihat dari skripsi ya. Kalau lihat dari metode karya ilmiah, bentuknya seperti ini. Langsung metode tujuannya nggak ada. Ya, metode-metode ini secara teorinya seperti apa. Hasil. Jadi kalau teorinya ada, hasilnya harus dijelaskan sini. Jadi di metode itu bukan berupa hasil, belum. Hasilnya belum ada. Nah, contohnya adalah membuat kuesioner. Bapak Ibu membuat kuesioner, nanti menggunakan skala Likert. Nah, setuju tidak setuju, nah ini poinnya. Ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini kan berupa apa? Likert ya, skalanya ya. Hasilnya apa? Nanti di sini juga hasilnya ada di pembahasan. Gitu. Ya. Kalau gambar tulisnya di bawah sini. Yang ada gambar tulisnya di sini. Tapi kalau tabel dia di atas keterangannya. Tabel itu ada di atas keterangannya. Ini kan gambar ya. Gambar, nah ini keterangannya di bawah. Bedanya kalau tabel, nah ini keterangannya di atas, gambarnya tabelnya di bawah. Bedanya di situ. Ya, jadi nulisnya gitu. Hasil dan pembahasan ya jelaskan tentang hasilnya. Ya, harus ada hasilnya. Ya. Ya. Kesimpulan dan kesimpulan. Kesimpulan adalah jawaban dari identifikasi masalah Bapak Ibu. Nih saya kasih kata kunci. Nah, trik. Pak, bikin kesimpulan gimana Pak? Apakah kesimpulan merupakan hasil penelitian? Memang iya. Tapi kesimpulan ini adalah jawaban dari identifikasi tadi. Kesimpulan itu jawaban dari sini. Kesimpulan. Jawaban dari identifikasi masalah. Kan kita begini, kalau kita meneliti,
Meneliti itu berarti kan kita menemukan masalah. Nah, kalau penelitian udah selesai, berarti kan kita menjawab masalah ya. Nah, masalahnya selesai nggak? Nah, itulah kesimpulan. Ya, kesimpulan itu adalah jawaban dari identifikasi masalah. Ya, nah, itu aja sih. Jadi jangan bikin kesimpulan yang kemana-mana. Kalau ini saya kasih trik ya. Kalau Bapak Ibu nanti membuat skripsi nih, ya bukan karya ilmiah, skripsi. Dosen penguji itu dia akan melihat bab 1 dengan bab 5, dicocokin. Saya kalau nyidang mahasiswa itu saya lihat bab satunya apa, bunyinya tentang apa, identifikasi masalahnya seperti apa. Terus saya buka bab terakhir, bab 5 kesimpulannya, nyambung nggak? Apakah kesimpulan ini jawaban dari masalah tadi di depan? Kalau nggak nyambung, berarti penelitiannya gagal. Ya, itu aja sih triknya. Kalau saya nyidang biasanya gitu. Ya, nggak usah repot. Lihat bab 1, bab 5, cocok nggak? Kalau udah cocok, baru saya lihat tengahnya. Gitu. Ya, intinya itu aja. Nah, itu tugas 3, nanti Bapak Ibu mulai buat draft ya. Metode sudah, hasil sudah. Nah, tadi kalau cara membuat daftar pustaka, ya, pakai MS Word ada ya. Cara membuat ini ya. Biasanya sesuai abjad Bapak Ibu. A, D, F ya. Jadi nggak mungkin M ada di atas. Biasanya abjad, sesuai abjad. Makin ke bawah makin huruf Z. A sampai Z. Ya, daftar pustaka biasanya begitu. A sampai Z. Ke bawah. Dia udah sorting sendiri. Udah sorting sendiri kan. Oke. Demikian untuk persiapan tugas 3. Wah, Bu Nabila baru bergabung. Bu Nabila, selamat datang. Halo. Selamat datang Bu Nabila. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di gunung mana ini? Lagi di tempat jualan Pak. Maaf agak ribut. Oh iya. Saya matikan mic-nya Pak. Oke. Ya, Bu Nabila nanti karena masuknya bergabungnya terlambat, nanti lihat di rekaman ya Bu ya. Rekamannya dilihat. Iya Pak, maaf terlambat. Oke. Ada pekerjaan Pak. Siap. Selamat bekerja. Ya. Jadi ada pertanyaan tidak? Persiapan tugas 3 membuat draft dulu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jangan sungkan. Baik Pak. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Pak Yoga, Pak Rivaldi, Pak Bernard, Bu Akira, Pak Rahmat. Silakan yang mau bertanya. Gimana? Ayo silakan, ada yang ingin bertanya? Pak Rivaldi, ada pertanyaan Pak Rivaldi? Bapak izin bertanya. Ya, Pak Yoga. Untuk nulisan daftar pustaka mengenai yang ada di buku peraturan Kementerian Dalam Negeri, Pak, itu bagaimana Pak penulisannya? Oh, penulisannya sama Pak. Ada judulnya tadi peraturan, berarti peraturan. Tahunnya tahun berapa? Ya. Nama penulisnya berarti kan kementerian ya. Jadi nama penulis itu kementerian namanya. Misalnya Kementerian Dalam Negeri ya berarti si penulis itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Kalau judul ya judul peraturannya. Kalau tahunnya ya tahun terbit. Tahun terbitnya tahun terbit tahun berapa. Nah, halaman yang dikutip peraturan tuh halaman nomor berapa? Misalnya halaman 10. Ya tulis halaman 10.
Oke, jelas Pak Yoga? Itu pakai halaman atau pakai pasalnya, Pak? Izin. Halaman Pak, halaman Bapak mengutip halaman berapa yang dikutip? Kan peraturan menteri atau peraturan daerah kan ada halamannya, ada banyak Pak. Bisa 20 atau 15 atau 11 atau 10. Nah, Bapak ngutip peraturan yang nomor berapa gitu ya. Siapa? Ya. Intinya penulis diganti jadi nama kementeriannya. Kalau Pemda berarti Pemda Kutai Barat atau apa. Itu ya, atau Penajam peraturannya. Terus tahunnya, nah tahun terbitnya berapa itu peraturan terbit. Ya. Gitu. Judul, kalau orang kan judul buku ya. Kalau Bapak ya judul peraturannya ya. Peraturan Pemda tentang bla 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 bla. Nah, itu bisa. Ya. Nih. Nah, Ibu kasih back cover. Ya, itu takutnya apa, lari-lari. Bed cover yang itu yang di tempat Dima kali yang warnanya, yang dulu warnanya kayak apa, abu-abu garis-garis itu, abu-abu apa pink gitu. Yang tipis banget, udah agak tipis bed cover. Yang lama bukan yang itu. Ya kan di bawah sama Damar di bawah. Oh gitu. Ya itu dikasih Ibu, kalian udah mulai tidur. Ya gimana yang lain Pak Bernard? Lewat karena di sini hujan. Untuk penulisan abstrak, abstrak maksudnya apa nih? Menggunakan bahasa saja kan? Iya, pakai bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Oke, yang lain ada pertanyaan? Pak Bu Akira. Ada pertanyaan Bu Akira? Pak Rifaldi. Siapa lagi? Pak Satria Rahmat, ada pertanyaan? Oh, Pak Satria Rahmat udah keluar. Tidak ada? Cukup? Webnya? Udah clear? Halo? Iya Pak, cukup Pak. Cukup ya? Ya. Oke, udah cukup ya. Kalau udah cukup, mungkin kita selesai dulu ya untuk web hari ini ya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan pekerjaannya, ya, dilapangkan pikirannya dalam belajar sehingga bisa menyelesaikan tugas, ya, bisa menyelesaikan semua, bukan tugas di sini aja, maksudnya semua tugas-tugas kerja maupun tugas kuliah sehingga bisa mendapat gelar sarjana sesuai dengan tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita selesai dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita cukupkan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.